Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 8 Agustus tahun 2021 kita akan kembali masuk ke dalam ibadah online. Mari kita sepakat di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Bapa Surgawi, mohon pimpinanmu ya Roh Kudus dari awal pertengahan hingga selesai untuk ibadah kami di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Salam dalam kasih Kristus, salam sehat, salam damai sejahtera dan penuh kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita akan segera masuk ke dalam bacaan Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediamannya. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang temanya adalah ujian hidup. Nah, kita memperhatikan firman Tuhan jelas sudah mengatakan tentang ciptaan dunia ini, ciptaan bumi ini. Kondisi sekarang sering membuat kita begitu gelisah dengan kabar-kabar setiap harinya yang silih berganti dan yang mengejutkan juga menakutkan, kurang mengenakan belakangan ini. Kita kadang menjadi sangat khawatir dan sangat cemas dan kita sudah bosan dengan keadaan ini dan kerinduan kita bisa menghirup udara segar seperti dulu-dulu. Tapi kita begitu takut dan cemas kalau kita harus keluar rumah. Seiring dengan perubahan ini, Tuhan Yesus mengatakan, dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dunia ini hadir adanya karena ciptaan tangan Tuhan. Kalau kita memperhatikan saat bangun pagi, kita buka jendela, kita buka pintu rumah, saat fajar menyingsing kita lihat cuaca yang begitu cerah, langit yang begitu biru, matahari yang mulai bersinar pagi, dan udara yang begitu segar, dan kita merasakan itu sangat bersih sekali. Dan kita mengatakan, waduh enak sekali kondisi ini. Dan saya rindu sekali bisa keluar rumah.
Tetapi saat kita memperhatikan, ternyata di antara udara yang begitu segar itu begitu banyaknya penyakit-penyakit, khususnya virus dan bakteri di akhir-akhir ini. Kita loyo lagi, kita lemas lagi, dan kita tidak jadi keluar lagi. Itu membuat hari demi hari kita seperti gamang dan kita bingung masa depan saya masih bagaimana. Dan kita merindukan kehadiran kondisi seperti dulu sedia kala. Ada orang yang memandang langit dan mengatakan itu adalah fenomena alam. Yang lain mengatakan langit begitu jauh, udara begitu dingin saat pagi hari. Seperti Tuhan yang begitu jauh. Tuhan begitu jauh seperti langit itu. Tuhan begitu dingin seperti udara itu. Padahal Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan bertatah di atas bulatan bumi ini. Allah sangat peduli kita. Sampai di Yesaya pasal 40 ayat 22 dan ayat 26, bahasa Indonesia sehari-harinya mengatakan, Tuhan yang mengatur bintang-bintang seperti pasukan. Ia juga tahu jumlah mereka semua dan memanggil masing-masing dengan namanya. Ia mengenal ciptaannya begitu dekat. Artinya kita ada dalam genggaman tangannya. Artinya dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia peduli dengan kondisi kita. Hanya saat ini kita sedang mengalami ujian daripada hidup. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih mulia dan lebih besar dan lebih agung di kelak kemudian hari. Dan Tuhan bukan tidak peduli, tapi justru Tuhan sedang memperbaiki semua yang salah dan menata ulang semua yang harus ditata kembali. Dan Tuhan yang Maha Besar sedang menyediakan sesuatu yang sangat mulia di balik semua peristiwa ini. Kita perhatikan udara yang begitu cerah, Tuhan bersihkan dari polusi-polusi. Hanya suruh kita stay at home untuk sesaat saja. Tapi kita begitu tidak betah. Kita mengatakan tidak ada Tuhan. Dia begitu dingin seperti udara saat subuh. Padahal Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Dia sedang memberkati kita. Yang ada adalah kita maunya terus mengalami berkat Tuhan, berkat Tuhan. Dan kadang kita begitu mudah untuk melupakan kebaikan Tuhan saat kita mengalami berkat. Dan kita begitu sungut ngomel saat kita mengalami sesuatu ujian dan penderitaan dan kita mengatakan Tuhan tidak peduli. Hari ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Hari ini kita perhatikan bahwa Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita jangan sungut, jangan marah, jangan ngomel. Karena di Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 29 firman Tuhan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah, seolah-olah Ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengar? Ia menguatkan orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tak berdaya. Kalau di Bible ditulis di ayat 29, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia Maha tahu, Dia tahu sekali, Dia mendengar keluh kesah kita dan Dia ada di tengah-tengah kita. Dan dikatakan di ayat 28, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Artinya Dia sangat merasakan apa yang sedang kita rasakan. Bahkan yang belum terjadi pun Tuhan tahu, sehingga hari ini kita tahu kita sedang menjalani ujian dan kita akan menjadi kesaksian hidup yang besar untuk lingkungan dan dunia ini. Bahwa
kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang maha tahu. Kita punya Allah yang maha peduli terhadap kita. Hanya kita perlu sabar sedikit untuk mendapatkan sesuatu yang makin baik, makin benar, dan yang mulia di kehidupan kita kelak kemudian hari. Amin. Dan kita ada, Tuhan mengatakan, aku hadir, omnipresent. Engkau aman di dalam tanganku. Jadi Tuhan yang maha hadir itu mengatakan kita aman dalam tangan Tuhan. Kecuali kita keluar dari genggaman tangan Tuhan, kita akan tidak aman. Dan kondisi kita seperti saat ini, di surat Galatia pasal 4 ayat 19 mengatakan, hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata atau terbentuk di dalam kamu. Surat Galatia jelas sekali mengatakan kita mengalami sakit bersalin. Artinya ada sesuatu kehidupan baru yang akan muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan kata terbentuk, kalau kita memperhatikan kata terbentuk atau menjadi nyata itu asal kata dari bahasa Yunani metamorfon. Metamorfon, ada perubahan. Ada perubahan dari yang tidak baik menjadi baik. Yang baik menjadi makin baik dan terbentuk seperti yang Kristus mau dalam kehidupan kita. Rasul Paulus jelas menegaskan, kamu akan menderita sakit bersalin lagi. Artinya ada kehidupan yang baru, artinya ada sesuatu yang bagus akan terjadi. Amin. Kalau Winston Churchill berkata, jangan pernah menyerah. Nah, seperti gembala sidang kita minggu lalu mengatakan jangan mudah menyerah. Amin. Dan ingat, Anda tidak sendiri. Dia ada di dalam Anda. Seperti seorang ibu saat mau melahirkan. Kita sedang sakit bersalin untuk mengalami sesuatu yang indah, untuk mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan adalah yang sesuatu yang sangat tepat dan relevan dengan situasi, kondisi yang sedang kita harus jalani dengan sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 ini adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang benar, yaitu pertama, selalu mendoakan. Nah, di sekeliling kita saat ini dengan kondisi pandemi 19 yang kondisi pandemi COVID-19, berita begitu menegangkan, berita-berita sangat mencemaskan, sangat menakutkan secara manusia. Kondisi semua ini sangat risiko untuk menuju satu kematian yang mengancam hidup setiap orang saat ini. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang mengerikan sekali. Di tengah-tengah kita makin penuh kekhawatiran, makin penuh ketakutan, bahkan penderitaan ini kita selalu bertanya, kapan selesainya? Nah, saat ini setiap kita dipanggil dan diutus untuk berani tetap tampil konsisten. Katakan konsisten, tetap tampil konsisten dengan panggilan ilahi. Kita masing-masing yakni selalu pertama mendoakan. Kita baca berita-berita setiap hari begitu banyak, selalu diupdate setiap menit. Kita baca berita, kita ambil berita itu, kita adopsi berita itu dan doakan. Amin. Mendoakan dunia, mendoakan Indonesia, mendoakan Jawa Barat, mendoakan kota-kota kita masing-masing di mana Tuhan letakkan kita. Doakan kondisi itu, doakan lingkungan kita, doakan tetangga kita, taburkan doa-doa, maka kita akan menuai jawaban-jawaban doa. Tidak perlu bertanya, saya kalau doakan, apa yang saya dapat? Kalau saya doakan, apakah orangnya tahu saya sedang doakan dia? Tidak perlu bertanya demikian, doakan.
Selalu mendoakan, jangan pelit-pelit berdoa. Jangan bertanya, kalau saya doakan, saya didoakan enggak? Itu udah urusan Tuhan. Bagian kita doakan dan doakan. Amin. Itu pertama. Kedua, selalu tabur kasih dan tabur damai. Selalu tabur kasih dan tabur damai artinya refleksikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang penuh kasih. Perhatikan mereka. Bawa damai, bawa kasih. Proaktif lakukan. Adakan komunikasi dengan keluarga, dengan lingkungan. Jangan mengatakan mengerikan sekali. Biarkan dia saya masing-masing aja. Saya kunci pintu rumah saya untuk diri saya. Kita di dalam pintu rumah pun yang terkunci, kita bisa WA. Kita bisa telepon. Bertanya, kalau perlu, sumbangkan makanan. Saya sendiri tidak ada makanan, bagaimana? Saat engkau bisa sumbangkan makanan berarti engkau diberkati oleh Tuhan, engkau ada makanan. Kesukaan apa? Kesukaan untuk diperhatikan, perhatikanlah. Nah itu contoh-contoh yang kita bisa lakukan. Sumbangsi pikiran, sumbangsi ide-ide kepada anggota keluarga kita, kepada lingkungan kita, supaya tidak boring selalu rutinitas demikian. Kita bisa mungkin kirimkan teka-teki silang, kirimkan pertanyaan-pertanyaan, bagikan renungan-renungan. Kita jangan mengatakan, aku tidak mau renungan atau tontonan dari orang lain. Aku sudah ada tontonan dan renungan dari grup aku sendiri. Jangan demikian. Kita makin ada baca tulisan orang lain, berarti kita relasinya makin diperluas, wawasan kita makin diperluas. Amin. Nah, kita perhatikan, kalau bagus kita forward kepada teman, kalau bagus kita adopsi, kita jadi pelaku. Amin. Itulah yang dikatakan peduli, tabur, dan damai, dan doakan. Poin ketiga adalah selalu terlibat. Selalu terlibat. Apa yang dilakukan, selalu terlibat, selalu memperhatikan. Itu adalah sikap dari anak Tuhan yang memperkokoh iman dan harapan kita di dalam relasi kita satu sama lain. Memperkokoh iman kita di dalam Tuhan. Memperkokoh harapan kita di dalam Tuhan. Terutama dalam kondisi saat ini, orang sangat sekali butuh diperhatikan. Sangat perlu sekali kita bertanya, apa kabarnya? Bagaimana hari ini? Kita melebur dengan teman-teman kita, dengan komunitas kita. Jangan mengatakan saya nggak tahu bagaimana kabarnya. Bertanyalah. Bertanya, itulah sikap iman, harapan, dan kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita perlu memperhatikan mereka, kita perlu bertanya kepada mereka. Sangat simpel sekali. Kita perlu mendoakan mereka, ambil waktu 5 menit, ambil waktu 10 menit. Kalau perlu sekali, kita doa berantai. Doa berantai. Jam 7 siapa berdoa? Jam 8 siapa berdoa, jam 9 siapa berdoa, dan kita baca Bible bersama. Kita bentuk grup untuk baca Bible bersama. Ayat-ayat firman Tuhan, pasal-pasal firman Tuhan. Giliran siapa melakukan dalam seminggu ini, minggu depan siapa, susun namanya, susun ayat-ayatnya, susun pasal-pasalnya. Sehingga kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan walaupun kita stay at home. Kita stay at home hanya dalam waktu singkat. Kita aman di rumah, kita diam di rumah. Tetap kita bisa saling peduli dan terlibat dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan harapan. Kokoh di dalam iman, kokoh di dalam harapan, dan taburkan kasih, taburkan kepedulian, terlibat di dalam kebutuhan orang lain. Amin. Kita ada 10, kita bagikan 2, kita bagikan 3, kita masih ada. Amin. Dan bahkan Tuhan mengatakan melipat gandakan semua kebutuhan kita. Amin. Nah, saat kondisi sekarang ini kita mengatakan sangat sulit semuanya. Saya
timbun aja, nggak perlu bagikan orang ke orang lain. Jangan melakukan hal itu. Kita perlu berbagi. Amin. Lakukan semua sesuatu, bertindak aktif di dalam sesuatu, niscaya kita akan menuai sehari kelak. Saat kita bisa tidak perlu stay at home lagi, kita ada teman makin banyak. Amin. Kita bertumbuh bahkan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saat itu kita mengatakan, ternyata Tuhan mengadakan suruh saya aman di rumah, diam di rumah untuk saya mendapatkan makin banyak teman. Coba perhatikan, sekarang bahkan kita bisa memiliki teman lintas negara, lintas benua. Kita jangan sampai sombong mengatakan tidak mau, hanya mau dengan teman-teman yang satu komunitas. Kita bagikan. Amin. Kita bagikan hal-hal yang perlu mereka terima, mereka membutuhkannya. Nah, poin keempat adalah selalu menjadi saluran berkat. Seperti tadi saya katakan, gerakan selalu menjadi saluran berkat mengarahkan perluasan kasih, perluasan solidaritas. Amin. Perluasan solidaritas, perluasan kasih, meluaskan jangkauan kita, meluaskan pertemanan kita, meluaskan solidaritas kita. Bagaimana kita bisa menjangkau orang lain? Kalau teman satu gereja lokal aja kita tidak perhatikan. Teman satu grup, satu komunitas aja kita tidak perhatikan. Satu grup aja tidak ada perbincangan. Mengerikan sekali toh. Nah, mulai hari ini setelah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, mulailah bertanya, mulailah ngobrol di dalam grup itu. Nah, itulah tugas-tugas dari terpanggilnya kita dan terutusnya kita oleh Tuhan untuk menjangkau orang lain. Nah, selalu menjadi saluran berkat, selalu menjadi orang yang suka peduli dan terlibat, selalu menabur kasih dan menabur doa. Niscaya engkau juga akan menuai didoakan orang lain, juga dipeduli orang lain. Jadi jangan pelit-pelit, oke? Jangan pelit-pelit, perhatikan. Dan kita kalau memperhatikan tokoh-tokoh di Alkitab, betapa mereka murah hati, betapa mereka suka memberi, betapa mereka bisa bertahan di dalam kesulitan-kesulitan. Kita perhatikan dari Rasul Paulus jelas menegaskan kita sedang sakit bersalin, berarti dia merasakan penderitaan orang lain. Dan dia melahirkan sesuatu kehidupan baru. Dan kita perhatikan juga perempuan-perempuan Allah yang ada di Alkitab, betapa mereka murah hati dan mau peduli. Sehingga saat mereka memperhatikan orang lain, mereka lulus dari ujian hidup. Kita perhatikan Ratu Esther, kita perhatikan juga Ruth, bagaimana dia memperhatikan mertuanya dan lingkungannya. Dan dia akhirnya mendapatkan kehidupan yang sangat baik. Masih banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa perhatikan. Nah, tugas kita adalah tugas yang sangat mulia. Kenapa kita tidak melakukannya? Mari kita berjuang, mari kita bersatu hati, menabur doa, menabur kasih dan menabur damai. Menabur peduli dan terlibat dalam kesulitan-kesulitan orang lain. Juga kita menjadi saluran berkat. Saat engkau mengatakan aku siap menjadi saluran berkat, berarti engkau sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat engkau mengatakan aku tidak peduli, berarti engkau tidak mengalami berkat. Mana yang kau pilih? Perhatikanlah orang lain. Dan kondisi saat ini kita mendapatkan tugas daripada Tuhan untuk tugas agung ini adalah mewartakan kabar Injil. Kabar Injil yang adalah kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar baik. Kita taburkan. Berkat yang harus dibagikan kepada semua orang, kita perlu memperhatikannya. Refleksikan itu semakin luas, semakin luas, semakin luas. Kalau kita mengatakan, Bu Yohana saya bukan penginjil. Bukan tugas penginjil loh. Tugas agung adalah diberikan kepada setiap orang
yang terpanggil. Setiap anak Tuhan yang mengatakan aku adalah anak Tuhan Yesus, aku adalah anak Kristus, dia mendapatkan tugas mulia, tugas agung ini menjadi berkat. Tidak mengenal, tidak lagi mengkotak-kotakkan. Aku ada di kotak ini, tidak ke kotak itu. Jadi semua kita adalah unity di dalam satu tubuh Kristus. Yaitu dalam konteks Bible, dalam konteks Alkitab. Ini yang dikatakan bentuk nyata pewahyuan dari Allah kepada umatnya tentang saluran berkat, tentang keuntungan dan kenyamanan dan damai. Kita perlu terlibat, kita perlu peduli, kita perlu menjadi saluran berkat dan menabur kasih, menabur damai dan mendoakan. Dalam kondisi apapun ambil kesempatan itu untuk menabur kasih. Dalam kondisi apapun kita sempat segera ambil setengah menit, 1 menit mendoakan mereka. Amin. Mungkin bisa melalui video call, mungkin bisa melalui Zoom, mungkin bisa melalui telepon, WA call juga bisa. Jadilah orang yang suka menabur kasih, menabur berkat, dan menabur doa. Amin. Jadi perkataan berkat, diberkati dan memberkati itu dirumuskan, perhatikan, sebagai suatu tindakan Allah dalam kedaulatan dan kasih-Nya. Kasih-Nya yang mewahyukan melalui perkataan, melalui action-Nya, suatu kondisi yang penuh kelimpahan, penuh kesehatan, penuh keuntungan, penuh kedamaian pada umat-Nya. Artinya kita sebagai pengikut Kristus selalu membawa keuntungan untuk orang lain, kedamaian untuk orang lain. Inilah yang kita bagikan kepada orang lain. Dalam kondisi kesulitan yang kita alami karena kondisi saat ini, pandemi COVID-19 ini adalah momen yang tepat, momen yang cocok untuk kita berbagi kepada sesama secara nyata dan konkret. Beraksilah, actionlah. Amin. Jadi kita perlu, salah satu caranya membawa umat Tuhan, salah satu membawa umat Tuhan makin dekat kepada Tuhan. Amin. Makin mau berbagi berkat. Kalau kita memberi contoh yang baik, tentu mereka juga menjadi saluran berkat. Amin. Sisihkan apa yang kita miliki, sisihkan sedikit waktu, sisihkan sedikit doa. Cuman semua adalah sedikit doa, sedikit waktu, sedikit peduli, sedikit berkat, sedikit terlibatnya. Semua sedikit-sedikit. Lama-lama akan menjadi bukit. Amin. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Banyak cara dan banyak jalan untuk kita berbuat nyata. Bukan hanya asbun di mulut aja, tapi action untuk memperhatikan. Amin. Yakin bahwa kita akan menjadi berkat untuk orang lain dalam kondisi apapun juga. Kita bisa. Amin. Nah, kita pasti bisa melewati ujian hidup ini dan menjadi lebih daripada pemenang. Memiliki karakter Kristus, memiliki hati Kristus, memiliki perasaan Kristus, memiliki pikiran Kristus, memiliki pandangan cara pandang Kristus. Amin. Melalui sikap hidup Kristus. Dan dalam kelemahan ini kita menjadi kuat karena kita mau bertindak. Dan kita akan melewati ujian hidup, ujian demi ujian, sampai Tuhan mengatakan kita sudah melahirkan sesuatu yang baru dan sudah kairosnya selesai dan kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik dan ada kemuliaan Tuhan di balik semua kondisi saat ini. Bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Kami tidak berhenti di sini saja. Kami yakin dan percaya
ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya dan Kau menjadikan semuanya indah pada waktunya. Meteraikan firman Tuhan yang kami dengar dan kami yakin dan percaya dengan pertolongan dan belas kasihan Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan makin mendoakan, kami membagikan sedikit benih-benih doa, membagikan sedikit berkat, membagikan sedikit perhatian dan peduli, dan kami mau memperhatikan, mau peduli, dan mau terlibat. Dan kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya dan banyak orang mengalami perhatian. Melalui ujian hidup ini kami yakin dan percaya Tuhan ada beserta kami. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta ini. Engkau pun memeliharanya dan Engkau tidak akan mengizinkan semua melebihi kemampuan kami. Engkau ada dalam kehidupan kami, selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa Yesus dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia dan persekutuan intim manis bersama dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, yang sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bersama keluarga terkasih. Amin.